Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat tanda tangan digital praktis, gitu ya. Jadi ada beberapa cara ya. Perlu saya notice dulu di awal. Untuk membuat tanda tangan digital itu ada beberapa cara, tapi pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat tanda tangan digital secara praktis. Jadi tidak banyak alat dan tidak terlalu banyak untuk editing gitu. Mudah untuk digunakan bagi siapa saja gitu. Lebih simple, lebih praktis gitu. Tapi sebelum ke prakteknya, saya ingin notice dulu gitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Nah, beberapanya itu yang pertama dengan menggunakan pen tab gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya pen tab, teman-teman bisa menggunakan pen tab ini. Pen tab ini seperti ini. Yang sedang saya gunakan ini pen tab. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan Paint atau bisa masuk ke PowerPoint atau ke Word, kemudian simpan ke JPEG. Kalau teman-teman punya pen tab. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan tablet ya. Kalau ada tablet bisa langsung kemudian di save JPEG. Kemudian dari handphone, nah kalau misalnya handphone teman-teman itu support ada pennya, bisa langsung menggunakan handphone. Mouse apakah bisa? Ya bisa gitu, tapi ya agak kesulitan gitu kalau pakai mouse, kan beda gitu kalau misalnya menggunakan pennya sendiri. Nah, cara yang akan saya bagikan ini adalah secara praktis dengan menggunakan kertas dan pulpen manual. Gitu ya. Jadi teman-teman tanpa menggunakan banyaknya alat ini ya, baik itu tablet atau tab atau handphone, teman-teman bisa membuat tanda tangan digital hanya dengan kertas pulpen, kemudian nanti difoto dan langsung hapus background. Cara praktisnya seperti ini. Check this out. Tes. Nah, oke. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah yang pasti kertasnya dulu ya, kertas atau buku yang akan digunakan tanda tangan teman-teman. Kemudian siapkan juga pulpen yang akan digunakan. Nah, untuk pulpen pastikan bahwa yang teman-teman gunakan adalah pulpen yang paling tebal. Nah, contohnya ini saya kan punya 3 pulpen ya. Nah, ini saya punya 3 pulpen. Dari ketiga pulpen ini, semisal tinta mana yang paling tebal, itu yang digunakan. Ya. Jadi fungsinya itu untuk ketika dia nanti itu dijadikan digital, tanda tangan kita itu tetap terlihat jelas dan agak tebal gitu. Karena ketika nanti sudah didigitalkan, biasanya itu tintanya itu berubah. Nah, bedanya apa sih? Saya coba ya dari yang pulpen pertama. Coba teman-teman amati dulu. Nah, ketebalannya itu hanya seperti ini, segini aja. Kemudian di pulpen yang kedua, ini punyanya Pilot gitu. Cuma tinta biru, karena memang pulpen yang ini tuh saya punyanya yang warna biru aja, nggak ada yang warna hitam. Cuma ketebalannya tuh lumayan standar lah. Kita coba ya. Sedikit tebal ya dibandingkan dengan yang pertama ini tadi, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga
Yang ketiga ini adalah pulpen saya yang memang khusus untuk tanda tangan gitu, tanda tangan basah. Jadi kalau misalnya dibutuhkan tanda tangan saya biasanya menggunakan pulpen yang ini. Atau ketika meminta tanda tangan pada dosen atau pimpinan, biasanya saya menggunakan pulpen khusus tanda tangan seperti ini. Saya coba ya. Nah, beda kan? Dari pulpen yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Ini ketebalannya beda. Dan pulpen yang ketiga ini memang khusus ya, memang khusus digunakan untuk tanda tangan. Oke. Nah, langsung saja untuk langkah-langkahnya, cara membuat tanda tangan digital dengan manual atau praktisnya. Yang pertama, siapkan kertas atau buku. Ini sudah pasti jelas ya gitu. Karena kan kita mau tanda tangan gitu. Boleh kertas buram, boleh kertas HVS putih, itu lebih bagus gitu. Kemudian siapkan pulpen yang sudah dipilih untuk digunakan saat tanda tangan ya. Saya coba ya, jadi saya tanda tangan manual dulu. Oke, ini saya sudah tanda tangan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah tanda tangan ini silakan difoto, kemudian diedit dengan menggunakan aplikasi atau platform website remove background. Jadi setelah teman-teman sudah melakukan membuat tanda tangan gitu ya. Nah, setelah itu silakan difoto ya. Dan pastikan kalau tanda tangannya itu ketika memfotonya itu bersih. Maksudnya bersih itu nggak ada bayang-bayang seperti ini gitu. Nah, jadi pastikan ketika foto tanda tangan itu lebih bersih dan jelas. Nah, gini ya. Contohnya seperti ini. Oke, sudah. Jadi ini adalah foto tanda tangan saya. Setelah teman-teman memfoto, silahkan untuk ke Google, ke Chrome atau browser yang ada di handphone teman-teman. Gitu ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Alamatnya adalah ini. remove.bg gitu ya. remove.bg gitu ya. Titik ini bacanya dot ya. Gitu ya, silahkan ke remove.bg. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik upload image, masuk ke bagian photo library karena tadi sudah dipotret ya. Kemudian silakan untuk dipilih sesuai dengan potret atau gambar yang sudah teman-teman ambil tadi ya, yang tanda tangan tadi. Kemudian pilih down. Nah, maka dia akan secara otomatis ya di website ini tuh akan menghapus background tanda tangan teman-teman. Celing. Nah, kayak gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian tanda tangan ini mungkin bisa diedit sedikit gitu ya supaya lebih tebal. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan tanda tangan secara manual kemudian kita digitalkan, maka hasilnya itu akan berbeda gitu. Tidak terlalu tebal gitu. Meskipun itu sudah menggunakan pulpen yang lebih tebal dari yang sudah saya miliki gitu. Itu ya. Kemudian teman-teman bisa pilih untuk ini ya, FX ini ya, shadow or blur. Untuk add shadow silakan diaktifkan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Sedikit tebal. Berbeda dengan tanpa shadow gitu ya, tanpa bayangan. Nah, kemudian pilih down. Nah, jadi tanda tangannya itu bisa lebih tebal. Apakah boleh tidak pakai, Bu? Boleh. Ya, silakan untuk dinonaktifkan.
Tapi kalau saran saya diaktifkan aja, jadi biar lebih jelas. Oke, nah kalau sudah silakan teman-teman pilih background. Nah, background ini silakan dipilih di bagian color dan pilih warna putih. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin background warna putih. Kalau misalnya ingin PNG gitu ya, PNG itu tanpa background, silakan dihapus. Gitu. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Saya download 2, saya coba 2 ya. Ini yang pertama adalah yang PNG. Saya download dulu. Save image. Oke, kemudian saya ganti background ke putih. Nah, ini yang background putih ya. Jadi masuknya tadi tetap sama, masuk ke background kemudian color, pilih warna. Kemudian saya download. Oke. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, yang ini, yang pertama ini adalah tampilan background putih ya, JPEG. Kemudian yang kedua ini, hitam ini adalah tampilan PNG ya, jadi tanpa background. Kayak gitu ya. Hasilnya seperti apa? Kita cek, pindah dulu ke laptop. Baik, jadi ini adalah hasil jadi dari tanda tangan yang sudah dibuat tadi. Kita buat dua versi, yaitu JPEG dan PNG. Jika kita melihat secara sekilas, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya karena background yang digunakan adalah putih ya, putih. Nah, jadi tidak terlihat. Nah, supaya terlihat, ini saya coba ganti backgroundnya ke warna biru. Nah, kalau gini kan jadi terlihat ya. Ini yang JPEG, terlihat background putih, kemudian ini yang PNG yang tanpa background gitu. Silakan nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti itu cara membuat tanda tangan digital secara praktis gitu kan, mudah sekali gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk share bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.